Halo sobat, saya Taga dari channel Sobat Akuntansi Indonesia, berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia akuntansi yang ada di Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang kemarin-kemarin, yaitu kita masih dalam topik belajar software hotel untuk pemula, dan sekarang sudah part 7 dan kita akan membahas tentang ekspor. Nggak terasa kan ya, sudah part 7 aja, padahal perasaan baru kemarin deh kita upload part 1, kan udah part 7 aja. Jadi gini, secara sederhana, ekspor ini bisa dibilang memindahkan jurnal-jurnal yang sudah kita transaksikan selama 1 hari ke back office, ya. Jurnal-jurnalnya aja, tapi untuk detailnya, detail APAR itu akan otomatis masuk saat kita melakukan transaksi. Jadi sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang ekspor, tidak ada salahnya kita akan merefresh terlebih dahulu tentang pembahasan video kemarin ya, atau video part 6. Pada video part 6 kemarin kan kita membahas tentang EOD atau neck audit, di mana dalam neck audit dalam video kemarin kita membahas tentang prosedur-prosedur apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan neck audit atau EOD. Kemudian laporan-laporan apa saja yang harus kita cetak, apalagi kemarin ya. Prosedur backup, intinya banyak video kemarin. Jadi sebelum menonton video ini, saya anjurkan sekali lagi baiknya tonton video kemarin ya, atau video tentang EOD atau neck audit terlebih dahulu, karena neck audit, EOD dan ekspor itu sebenarnya satu kesatuan gitu. Jadi sebenarnya kenapa video ini kita pisah, agar penjelasannya lebih detail. Tapi pada realnya, pada kenyataannya, prosedur EOD dan prosedur ekspor itu dilakukan di waktu yang bersamaan. EOD dulu, neck audit, baru kita melakukan ekspor. Intinya seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Seperti yang saya bilang tadi kan ya, ekspor itu adalah prosedur yang kita lakukan setelah kita melakukan EOD dan atau neck audit. Jadi lokasinya pun juga berdampingan. Ini EOD, sebelahnya ekspor. Kita klik saja ekspor. Nah, tampilannya ini. Tampilannya adalah transaksi apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 hari kemarin. Ekspor itu erat hubungannya dengan EOD, hubungannya dengan back office. Erat hubungannya dengan back office. Jadi sebelum kita lebih jauh ya, kita akan tampilkan dulu atau tunjukkan terlebih dahulu mana sih aplikasi back office-nya. Kan selama video part 1 sampai part 6 kemarin kita lebih banyak membahas tentang front office. Jadi di sini adalah back office-nya. Tampilannya seperti ini. Ini sebagai gambaran saja, nggak perlu bingung-bingung, nanti akan ada video tersendiri tentang membahas back office. Kita selesaikan dulu aja front office-nya. Jadi kalau sobat sekalian lihat, ini adalah back office latihan hotel. Kan kemarin kan nama hotelnya latihan kan ya. Di sini masih kosong, nggak ada. Semuanya masih kosong semuanya. Ini seperti itu. Kalau di sini semuanya masih kosong. Dan nanti setelah kita ekspor, maka pada saldo ini nominalnya akan berubah, akan otomatis terisi begitu. Terus kalau teman-teman tanya, sobat sekalian tanya, di mana kita setting untuk back office-nya, sebenarnya sudah ada di pengaturannya di awal. Oke, back to the point ya, pada ekspor. Ini adalah halaman awal dari ekspor atau menu ekspor. Di dalamnya seperti ini. Ini adalah tanggalnya, tanggal sekarang, dan ini adalah jam ekspornya. Kalau sobat sekalian memperhatikan video saya sebelumnya tentang neck audit atau EOD, kan selalu saya wanti-wanti jamnya itu harus runtut ibaratnya gitu kan, waktunya gitu kan. Ketika hari ini kita melakukan EOD jam 11:30 ya, untuk hari berikutnya juga sama. Jadi ini sebuah rutinitas. Kemudian di sini ada tanggal EOD yang ingin diekspor gitu kan. Nah, berhubung kita rutin tiap hari, jadi ya kita ada nih tanggal kemarin. Di sini adalah database tujuan. Jadi ini adalah database dari back office-nya ya. Ini adalah database dari back office. Kemudian ini ada rekap per pos, rekap per akun, rekap ekspor, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kolom transaksi kas, dan ini ada kolom gian kamar. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencetak rekap per pos terlebih dahulu. Kita klik rekap per pos. Nah, maka kan tampilannya seperti ini. Penjelasannya, ada tagihan laundry sebesar 150.000 ya kan. Ini penjelasan semuanya. Ada tagihan minibar 50.000, gross deposit 775.000, charge to company, dan lain-lain. Nah, ini tuh harus dicatat dan harus dicek. Jadi kenapa sih kayak laporan rekap-rekap itu berada sebelum kita melakukan ekspor atau neck audit atau EOD? Ya, fungsinya agar setelah kita cetak, jadi petugas yang berwenang FO-nya bisa ngecek apakah benar pendapatan kita sekian, tagihannya sekian. Prosesnya keceknya ketika ini kita cetak rekapnya, kita bisa ngecek di sini. Data tagihan laundry, nanti ini di akun back office atau COA-nya, code of accounting-nya akan masuk ke pendapatan laundry, pendapatan food and beverage lah. Ini akan disetting tersendiri. Dan kita akan bahas untuk setting semuanya ini yang agak rumit-rumit ini kita akan bahas di video advance-nya. Seperti itu. Oke, ini harus di print atau bisa juga kita cetak secara PDF gitu.
atau kita print langsung atau kita save dulu dalam format PDF. Pada contoh kali ini kita akan coba untuk save aja ya secara PDF. Saya taruh di sini aja, rekap ekspor. Ini akan ke save. Setelah cetak rekap per pos, kita harus cetak per akun. Ini akan dikelompokkan secara akun pada back office-nya atau coanya tadi yang saya jelaskan kan. Jadi kan ada deposit itu nanti masuknya di kas FO sebesar 775.000. Kemudian nanti ada pendapatan di food and beverage sebesar 50.000. Ada lagi pendapatan food and beverage juga sebesar 200.000. Intinya seperti itu nanti. Kemudian untuk pendapatan kamarnya sebesar 9.200.000. Oke, ini apakah settingannya sudah nggak bisa dirubah atau masih bisa dirubah gitu? Sebenarnya masih bisa dirubah, tergantung dari apa yang ada di hotel atau sobat sekalian sudah memiliki cowa tersendiri atau akun-akun tersendiri ya nanti kita akan menyesuaikan. Ini pun sama untuk rekap per akun atau per cowa ini harus kita print maupun bisa kita save dulu dalam bentuk PDF. Rekap untuk penamaannya terserah sobat sekalian, tapi kalau secara default itu nggak ada sih. Cuma kalau kita biasanya untuk mempermudah ya kita tulis aja rekap ekspor atau rekap cowa kemudian tanggal. Sama kayak prosedur backup. Setelah rekap per pos, rekap per akun, kita harus melakukan backup. Untuk apa sih backup? Balik lagi, seperti penjelasan saya sebelumnya tentang net audit atau WOD, backup ini fungsinya untuk sebagai antisipasi. Apabila kita salah melakukan transaksi atau mungkin ada transaksi yang salah, jadi kita tuh bisa kembali ke data backup dulu untuk menyelesaikannya gitu. Ya seperti itu. Ini tuh antisipasi saja. Atau semua kita aku butuh data tanggal tanpa harus merubah yang data realnya, kita bisa buka lewat data backup. Sama untuk prosedur backupnya juga pilih lokasinya yang pasti, kemudian kita tulis saja ini apa backup ekspor gitu kan ya biasanya Pak. Ekspor sekarang tahun 2020 bulan 11 tanggal 13 seperti ini. Baru kita simpan. Sudah selesai, setelah itu baru kita ekspor. Nah, sebenarnya simpel, itu aja yang dilakukan setelah ekspor itu cuma itu saja. Nah, efeknya kemana sih nanti gitu kan? Nah, baru kita lihat di sini efeknya. Kita buka back office-nya, kita klik saldo. Nah, saldonya kan akan terisi. Ulang dulu. Saldonya terisi. Kalau sobat-sobat tadi cek ya, saya akan bukakan dulu untuk data yang tadi. Rekap cowanya. Kan kita cocokkan. Oke. Kan coba kan tadi ada kas FO bertambah sebesar 775.000. Bertambahkan 775.000. Kemudian di sini ada piutang instansi sebesar 2.500.000. Nah, di sini juga akan bertambah sebesar 2.500.000. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan ekspor tanpa kita melakukan apapun, di sini akan otomatis bertambah. Pendapatan kamar ada 9.200.000. Kita lihat di laporan rekap cowanya. Pendapatan kamar apakah benar 9.200.000? Benar kan? 9.200.000 valid. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Ketika kita selesai melakukan ekspor, maka otomatis di back office itu jurnal akan masuk. Di mana jurnal tersebut juga bisa otomatis mengupdate dari neraca kita, loss and profit kita atau laba rugi kita juga kita langsung bisa ngecek. Caranya gimana? Kita bisa cek di sini lewat menu daftar laporan di sini. Sini kan ada, cek saja loss profit atau rugi laba. Kita double klik, kita pilih tanggal bulannya, sekarang bulan 11, kita klik OK. Pendapatan kamar 9.200.000. Pendapatan FO 200.000, pendapatan laundry 150.000, semuanya akan masuk otomatis dan laba kita sekian. Kenapa biayanya nol? Kan kita belum mengeluarkan biaya sama sekali. Kita cuma melakukan pendapatan aja waktu tadi selama 1 hari kemarin. Yang seperti itu. Tidak hanya masalah neraca dan rugi laba atau loss and profit, di sini juga AP dan AR-nya juga akan otomatis masuk. Ada contoh kan kemarin kita sudah memasukkan tamu dari Discovery, ibaratnya gitu kan ya. Ternyata di sini akan langsung masuk. Jadi dari tamu contoh INS tagihannya sebesar 2.500.000. Secara detail akan masuk semuanya. Kemudian nanti kalaupun dibagi-bagi ini ada tagihannya juga akan masuk sendiri. Oke, mungkin itu untuk yang back office-nya. Sekilas tentang back office, kita akan kembali lagi ke front office-nya atau ke armadillo hotelnya. Setelah proses ekspor selesai, apa sih yang akan terjadi? Intinya kayak gitu kan. Kita bisa lihat pada kasir, maka total tagihannya juga akan bertambah di kasir. Kemudian balik lagi di housekeeping juga status kamarnya akan berubah. Sama, ini adalah tahap setelah EOD dan ekspor pasti akan merubah beberapa hal di samping di atas. Oke,
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, mungkin sobat sekalian bisa tanyakan di pada kolom komentar ya. Dan untuk video berikutnya mungkin kita akan membahas lebih detail tentang prosedur untuk melakukan check out dan untuk prosedur merubah kamar di housekeeping. Kita akan membahas tentang itu untuk video berikutnya. Jadi make sure sobat sekalian subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ciao. Keep watch.